Software retail grosir dan partai. Untuk mendapatkan installer bisa dari website id-aplikasi.com. Software retail grosir dan partai ID020 adalah software retail grosir dan partai penjualan barang dengan 3 level harga, yaitu ada harga retail, harga grosir, dan harga partai. Level harganya bisa dipilih di penjualan berdasarkan level pelanggan, jumlah beli, atau bisa juga disetting untuk dipilih secara manual. Juga mendukung diskon per barang ataupun diskon per transaksi, bisa mengatur pajak, bisa disesuaikan jumlahnya, apakah 0 ataukah 10% atau 11% dan sebagainya. Bisa mengatur pembulatan, misalkan untuk kembalian uang yang tidak bulat, tidak ada uang pecahan, bisa dibulatkan ke nominal yang ada pecahannya, misalkan ke 500 atau ke 1000, atau bisa diberi nama tertentu, misalkan untuk sumbangan. Desain cetakannya sederhana dan ringkas tapi jelas sehingga bisa menghemat kertas. Bisa pending transaksi penjualan. Harga penjualannya itu secara default itu retail, grosir, dan partai, namun bisa diubah sesuai kebutuhan. Untuk mendownloadnya bisa dari sini, tombol download ini, atau dari masuk menu penjelasannya di sini bisa di-download. Kita bisa menginstalnya dengan mendouble klik more info, run anyway. Kemudian next, install, finish. Untuk pertama kalinya kita perlu mengcompatibility, klik kanan properti, kemudian compatibility ini kita centang ya, Windows XP Service Pack 2 atau Windows XP Service Pack 3. Apply, OK. Kemudian kita jalankan. Secara default username-nya master, password dikosongin, langsung klik login. Nah, seperti ini tampilan softwarenya. Jika belum registrasi akan muncul jendela seperti ini. Jika ingin mencoba terlebih dahulu kita bisa menutupnya. Tapi jika ingin membeli bisa mengirim SMS kode ini ke nomor ini. Tampilannya seperti ini. Ada pembelian, penjualan, hutang, piutang, biaya kas, dan laporan. Untuk pembelian digunakan untuk ketika kita kulakan dari supplier atau dari tempat kita kulakan, kita masukkan di sini. Kita juga bisa mengatur mengenai harga barunya berapa, ada perubahan harga berapa, kita bisa mengatur juga. Kemudian penjualan digunakan untuk penjualan kepada pelanggan. Hutang, ketika kita belanja kepada supplier, jika pembayarannya tidak tunai maka akan masuk ke data hutang. Ketika penjualan, ketika tidak tunai maka masuk ke piutang. Biaya digunakan untuk mendata biaya-biaya operasional di toko. Kas ini ketika kita melakukan pembelian secara tunai, kas akan berkurang, ada pengeluaran kas. Ketika penjualan tunai maka ada kas masuk. Ketika bayar hutang, kas kita keluar. Ketika ada pelanggan yang bayar piutang, ada kas masuk. Ketika ada biaya, ada kas keluar. Nanti akan masuk di sini. Kemudian laporan-laporan ini
digunakan untuk melihat data-data transaksi dan juga data master barang, data barang yang ada di software ini. Kemudian pada bagian master ada menu barang, supplier, pelanggan, sales, stock of name, back office, kalkulator, password, dan pengaturan. Di bagian pengaturan ini kita bisa untuk mengkonfigurasi software ini. Secara default di sini sudah ada operator atau username atau pengguna namanya master, hak aksesnya full ya. Misalkan kita mempunyai karyawan atau mempunyai kasir, kita bisa memberikan hak akses lagi dengan klik tambah operator ini, kita beri nama dan kita beri centang mana hak akses yang akan diberikan. Kemudian header digunakan untuk mengatur desain cetakan struk, apakah ditampilkan identitas toko seperti apa, misalkan nama toko Anda ketikkan di sini, alamatnya, kontak. Kemudian baris keempat misalkan untuk promosi. Kemudian footer digunakan untuk bagian bawah struk untuk promosi atau untuk penjelasan dan sebagainya. Untuk nama harga jualnya secara default di sini ada retail, grosir, dan partai. Tapi di sini bisa diubah, misalkan Anda beri nama ecer, grosir, atau reseller dan sebagainya, atau sesuai pengaturan Anda. Anda ketikkan di sini, kemudian Anda simpan. Kemudian untuk mengubah wallpaper juga bisa lewat sini, tombol ini. Software ini nanti wallpapernya bisa Anda atur sesuai kesenangan Anda, apakah gambar toko Anda atau gambar keluarga Anda, anak Anda, dan sebagainya. Kemudian pajak penjualan, jika di toko Anda menerapkan pajak, ya ini bisa Anda ketikkan berapa, apakah berapa persen Anda ketik di sini. Kalau tanpa pajak ya Anda usah. Kemudian di penjualan, ketika biasanya ada pajak dan sebagainya, apalagi pajaknya 11% yang sering membuat ganjil, itu bisa menyebabkan total akhir itu menjadi tidak bulat, menjadi pecahan kecil yang tidak ada uang kembaliannya, tidak ada pecahan. Nah, itu bisa Anda ketik di sini apakah ini pembulatan atau sumbangan atau apa, bisa Anda beri nama di sini. Pembulatannya berapa, ke 500 atau ke 1000 atau ke berapa, tergantung uang pecahan yang tersedia di tempat Anda itu berapa. Uang paling kecil, misalkan uang paling kecil di tempat Anda adalah Rp500 ya, Anda ketikkan di sini 500. Kalau misalkan Rp500 sudah nggak ada, misalkan video ini dibukanya sejak saya membuat video sampai Anda buka bertahun-tahun kemudian, uang 500 misalkan sudah nggak ada ya, Anda ketikkan uang terkecil yang tersedia di toko Anda berapa, misalkan 1000 ya, ketikkan 1000 di sini, biar nanti dibulatkan ke pecahan terkecil. Nah, pecah-pecahannya kecil yang tidak ada uang kembaliannya itu juga terdata nanti sebagai sumbangan atau pembulatan atau apa. Anda tentukan di sini kemudian simpan. Kemudian di sini ada menu barang, digunakan untuk mendata barang-barang dagangan Anda di sini. Di sini bisa untuk kode atau barcode. Ini ada kalau untuk barang-barang yang ada barcode-nya. Ini bisa diketik di sini atau di scan di sini barcode-nya. Namanya apa, deskripsi. Kalau perlu diisikan ya diisikan, kalau tidak yang tidak perlu. Kategorinya, macam-macam kategori nanti bisa diinputkan di sini, nanti tinggal klik aja. Satuan juga sama seperti kategori, bisa didata di sini, ada PCS, botol, dan seterusnya. Harga beli adalah harga kulaan Anda kepada supplier. Nanti ketika di pembelian, ini juga bisa berubah-ubah nanti menjadi HPP. Tinggal Anda di sini softwarenya hitungannya adalah average. Jadi sisa stok dan harga lama, kemudian beli berapa, harga baru berapa, itu nanti akan dihitung secara average. Kemudian jumlah ini adalah jumlah stok. Kemudian harga retail, harga grosir, dan harga partai. Ini adalah nama-nama harga jual yang sudah default di
ditentukan oleh software ini, tapi Anda bisa merubahnya di pengaturan tadi. Harga yang Anda terapkan ini apa aja namanya, bisa Anda ubah di pengaturan ini tadi di sini. Nah, silakan diubah. Jadi nanti ini akan ganti tampilannya. Harga retail ini misalkan Anda menentukan harga pertama sebagai retail, harga kedua harga grosir, dan harga ketiga adalah harga partai. Nah, di software ini dalam menentukan harga kepada pelanggan itu bisa ditentukan dalam 3 macam ya, yaitu berdasarkan jumlah beli, berdasarkan level pelanggan, atau bisa bebas dipilih manual untuk kasir yang diberi hak akses untuk mengubah. Kalau yang tidak diberi hak akses ya nggak bisa merubah, hanya bisa berdasarkan jumlah beli dan juga berdasarkan level pelanggan. Misalkan saja pelanggan tersebut levelnya adalah retail. Ketika pelanggan tersebut membeli sedikit, maka akan mendapatkan harga retail. Ketika membeli lebih banyak dan jumlahnya tercapai untuk harga grosir, maka akan otomatis akan mendapatkan harga grosir. Ketika pelanggan tersebut beli lebih banyak lagi, mencapai minimal kuantiti part-time, dia akan mendapatkan harga part-time, jadi akan mendapatkan harga lebih murah. Atau kalau pelanggan tersebut levelnya part-time, walaupun dia beli sedikit, maka akan mendapatkan harga part-time. Di sini ada level-levelnya untuk pelanggan. Ini bisa Anda tentukan. Jadi kalau pelanggan tersebut levelnya A atau retail, kalau belinya sedikit ya mendapatkan harga retail lebih mahal. Kalau belinya lebih banyak bisa mendapatkan harga grosir. Kalau beli lebih banyak lagi mencapai minimum partai mendapatkan harga partai. Misalkan pelanggan tersebut levelnya adalah grosir, ya kalau beli sedikit otomatis dia mendapatkan harga grosir. Kalau walaupun tidak tercapai minimum kuantiti grosir, tapi beli lebih banyak lagi, kalau mencapai minimum partai walaupun dia levelnya grosir, dia akan mendapatkan harga partai. Jadi seperti itu software ini. Untuk penjelasan cara penggunaan dan sebagainya mungkin bisa dijelaskan di video terpisah ya. Untuk mendapatkan installer dan juga pembelian lisensinya dan informasi, bisa buka website ideaplikasi.com. Terima kasih.